Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 MP20C mata kuliah pemasaran lanjutan akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mengelola Komunikasi Massa. Pengertian iklan. Menurut Kotler dan Keller, iklan adalah segala bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Mengembangkan dan mengelola program iklan. Dalam pengembangan program periklanan, diawali dengan mengidentifikasikan target pasar dan motif pembeli. Kemudian baru membuat 5 keputusan utama dan program periklanan yang dinamakan 5M, yaitu mission atau tujuan, money atau uang, message atau pesan, media, dan measurement atau pengukuran. Yang pertama, ada tujuan atau mission. Mission yaitu menetapkan tujuan periklanan yang merujuk pada keputusan sebelumnya mengenai pasar sasaran. Penentuan pasar sasaran, penentuan posisi pasar, dan bauran promosi. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, iklan informatif. Dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang produk baru atau ciri baru produk yang sudah ada. Yang kedua ada iklan persuasif. Iklan yang efektif mampu membujuk pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Contoh iklan informatif dan persuasif. Yang pertama ada merek Indomie yang memberikan perubahan kemasan dari sebelumnya, yaitu dengan mengubah isi dan kemasannya menjadi lebih besar. Iklan ini menginformasikan perubahan harga atau kemasan produk. Produk ini dimodifikasi sehingga terdapat perubahan pada ukuran mie yang lebih besar. Yang kedua ada iklan dari sirup marjan yang sifatnya mempengaruhi atau membujuk konsumen dari kalimat manisnya marjan begitu kaya rasa. Ketiga ada iklan pengingat. Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Yang keempat ada iklan penguat. Dimaksudkan untuk meyakinkan pembeli sekarang bahwa mereka telah melakukan pilihan yang tepat. Yang ketiga ada iklan pengingat dari salah satu obat yaitu Bodrex. Iklan ini ditunjukkan kepada konsumen atau calon pembeli supaya tidak melupakan produk. Yang terakhir ada iklan penguat dari salah satu brand kendaraan roda 2 yang bertenaga listrik. Iklan penguat yang terdapat pada gambar tersebut adalah memicu konsumen yang sudah beli maupun yang ingin beli agar merasa kuat dengan keputusan memilih brand ini. Apabila konsumen sudah membeli pun merasa yakin dan tidak menyesal apa yang telah dibeli. Selanjutnya, memutuskan anggaran iklan atau money. Unsur keputusan utama dalam periklanan yang kedua adalah money, yakni berkaitan dengan memutuskan anggaran periklanan. Memutuskan anggaran periklanan merupakan keputusan untuk mengetahui berapa besar biaya yang perlu dikeluarkan untuk periklanan yang dilakukan perusahaan. Berikut adalah 5 faktor yang mempengaruhi anggaran. Tahap dalam siklus hidup produk, pangsa pasar dan basis konsumen, persaingan dan gangguan, frekuensi iklan, dan daya substitusi produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran. Tahap siklus hidup produk. Produk baru umumnya mendapatkan anggaran yang lebih besar untuk menciptakan kesadaran dan membuat pelanggan mencoba berproduk. Pangsa pasar dan basis konsumen. Merek dengan pangsa pasar tinggi biasanya mengeluarkan pengeluaran iklan yang sedikit sebagai persentase penjualan untuk mempengaruhi pangsa. Persaingan dan gangguan. Di dalam pangsa dengan persaingan yang banyak dan pengeluaran iklan yang tinggi, mereka harus beriklan agar didengar. Frekuensi iklan. Jumlah presentasi yang diperlukan untuk melewatkan pesan merek kepada konsumen mempunyai dampak jelas bagi anggaran iklan. Daya substitusi produk. Merek yang kurang teridentifikasi atau kelas barang yang kurang terkomoditi memerlukan iklan besar untuk menanamkan citra berbeda. Mengembangkan kampanye iklan. Ada 3. 1. Pembentukan dan evaluasi pesan. 2. Kreativitas pengembangan dan pelaksanaan. 3. Hukum dan sosial. Memutuskan media. Langkah-langkah dalam menciptakan media periklan yaitu menentukan jangkauan, frekuensi, dampak. 2. Memilih jenis media utama. 3. Memilih sarana media tertentu. 4. Memutuskan penentu waktu media. Terakhir, memutuskan alokasi media secara geografis. Menentukan jangkauan, frekuensi, dan dampak. Pertama ada jangkauan atau reach, kedua frekuensi atau frequency, ketiga ada dampak atau impact. Memilih jenis media utama. Variabel yang diperhatikan diantara lain: 1.
1. Kebiasaan pemirsa media sasaran. 2. Karakteristik produk. Ketiga, karakteristik pesan. Dan terakhir, biaya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang iklan. Jenis-jenis media utama dalam iklan ada televisi berupa gambar bergerak dengan suara, membutuhkan banyak biaya. Ada internet dan ada juga radio. Biasanya tidak membutuhkan banyak biaya seperti televisi, tetapi hanya dapat didengar saja. Kemudian ada media cetak seperti brosur, majalah, dan surat kabar. Biasanya bisa menampilkan banyak informasi lengkap tentang produk tersebut dibandingkan televisi dan radio. Tempat iklan yaitu ada papan iklan yang bisa kita jumpai di jalanan, ada titik pembelian yaitu iklan yang ditampilkan pada suatu toko, ada ruang publik yang biasanya ditempatkan di tempat yang tidak biasa seperti arena olahraga. Ada mengevaluasi media alternatif yaitu mengiklankan atau menjadi sponsor pada game, dan yang terakhir memilih sarana media khusus seperti memutuskan untuk membeli iklan di TV. Memutuskan penentuan waktu dan alokasi media. Dalam mencurahkan produk baru, pengiklan harus memilih di antara kontinuitas yaitu iklan berkelanjutan dengan pasar yang luas dan barang yang sering dipakai. Konsentrasi yaitu iklan satu periode yaitu produk satu musim penjualan. Bersela berguna untuk dana terbatas, dan berdenyut. Cara ini dipercaya bahwa pemirsa mempelajari pesan lebih dalam dan biaya lebih murah bagi perusahaan. Mengevaluasi efektivitas iklan. Ada 3 metode utama pengujian iklan yaitu metode umpan balik konsumen, pengujian portofolio, dan pengujian laboratorium. Yang pertama metode umpan balik yaitu cara berkomunikasi antara pemilik dengan konsumen dengan cara menanyakan reaksi konsumen terhadap iklan yang ditawarkan. Pelanggan yang puas, maka tercipta pelanggan yang loyal dengan produk kita. Yang kedua, uji portofolio, yaitu meminta konsumen melihat atau mendengar portofolio iklan. Konsumen diminta mengingat semua iklan dan kandungannya, dibantu atau tidak dibantu oleh pewawancara. Kemudian, tingkat daya ingat mereka untuk menunjukkan kemampuan iklan menonjol, serta perannya mudah dimengerti dan diingat. Dan yang ketiga, pengujian laboratorium, yaitu menggunakan peralatan untuk mengukur reaksi fisiologis detak jantung, tekanan darah, pelebaran bola mata, respon kulit tubuh, dan keluarnya keringat terhadap iklan. Pengujian ini untuk menarik perhatian tetapi tidak memengaruhi pada keyakinan, sikap, maupun niat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai promosi penjualan. Promosi penjualan atau sales promotion adalah bahan inti dalam pemasaran yang terdiri dari koleksi dan alat insentif. Misalnya ketika kita akan mempromosikan, kita memberi alat insentif seperti brosur kepada konsumen kita agar mengetahui informasi dari produk-produk kita. Kemudian ada 3 cara atau 3 macam untuk mempromosikan produk kita. Yang pertama ada promosi alat untuk konsumen, contohnya seperti garansi atau diskon. Yang kedua ada promosi dagang, contohnya testimoni, memberi percobaan kepada konsumen, atau insentif, memberi brosur kepada konsumen. Yang ketiga ada promosi bisnis dan tenaga penjualan, contohnya seperti bazar. Kita melakukan bazar untuk berkesempatan memperkenalkan produk kita kepada para konsumen kita. Kemudian tujuan promosi penjualan. Jelas, tujuan promosi penjualan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan penjualan terhadap produk kita. Promosi juga bertujuan untuk memberi percobaan kepada konsumen baru dan menanamkan loyalitas terhadap konsumen lama kita kepada produk kita. Lalu ada iklan versus promosi. Nah, iklan ini menawarkan alasan untuk membeli, sedangkan promosi menawarkan insentif untuk membeli. Jadi, kita akan menawarkan produk kita, memberi informasi produk kita melalui iklan, dan kita akan menarik konsumen itu melalui promosi. Lalu yang terakhir ada keputusan utama. Dalam menggunakan promosi penjualan, kita sebagai pengusaha harus menentukan terlebih dahulu tujuan kita dalam mempromosikan produk kita. Kita harus memperhatikan terlebih dahulu alat apa yang akan kita pakai, program apa yang akan kita kembangkan, program apa yang akan kita uji, serta program seperti apa yang harus kita implementasikan. Ketika kita sudah mengimplementasikan program tersebut, kita harus mengevaluasi hasilnya sesuai atau tidak dengan apa yang kita harapkan. Acara dan pengalaman atau event and experience. Menurut Kotler dan Keller, 478/2012 adalah kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu. Menurut Kotler dan Keller, 479/2012,
Media dari alat promosi acara dan pengalaman atau event and experience meliputi olahraga, hiburan, festival, seni, acara amal, tur pabrik, dan kegiatan jalanan. Tujuan acara: 1. Mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu pelanggan, dapat membidik secara geografis, demografis, psikografis, atau perilaku sesuai acara. 2. Meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produk. Pemberian sponsor sering menawarkan paparan yang tahan lama terhadap suatu merek, kondisi yang diperlukan untuk membangun pengakuan merek dan meningkatkan ingatannya. 3. Memperkuat citra korporat. Pemberian sponsor dapat meningkatkan persepsi bahwa perusahaan disukai dan bergengsi. Keputusan pemberian sponsor utama: 1. Memilih acara. 2. Merancang program pemberian sponsor. 3. Menciptakan pengalaman. Pemasaran pengalaman. Pemasaran pengalaman tidak hanya mengkomunikasikan fitur dan manfaat, tapi juga menghubungkan produk atau jasa dengan pengalaman unik dan menarik. Pemasar dapat memberikan pengalaman kepada pelanggan melalui komunikasi, identitas visual atau verbal, kehadiran produk, penetapan merek bersama, lingkungan, media elektronik, dan orang. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari strategi event marketing. Bisa dibilang, sebuah event adalah strategi pemasaran yang paling unik karena dapat menghadirkan pengalaman tersendiri di benak konsumen. Melalui event, kesempatan konsumen untuk berinteraksi langsung dengan produk sangatlah besar. Hal ini yang tidak bisa ditemukan pada strategi pemasaran lainnya. Berikut adalah beberapa fungsi dan tujuan lainnya dari strategi event marketing. Yang pertama, meningkatkan permintaan terhadap produk atau jasa. Yang kedua, membuat produk atau jasa diterima oleh konsumen. Yang ketiga, memperluas jaringan. Serta yang keempat, menarik keuntungan. Selanjutnya, ada contoh dari beberapa strategi event marketing. Yang pertama yaitu pameran, dan yang kedua event launching, serta yang ketiga yaitu konser. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang 4 tahapan penerapan pada strategi event marketing. Yang pertama ada pre-event, yang mana pre-event seorang manajer bersama timnya akan membuat perkenalan atau mengumumkan kapan acara berlangsung. Agar bisa berjalan dengan mulus, inisiatif ini akan membuat saluran promosi dengan menggunakan media sosial, blog, ataupun melalui partner yang ditunjuk. Dan yang kedua yaitu launching, di mana pada tahap ini acara diumumkan secara resmi melalui press release dan partnership. Diharapkan setelah resmi diumumkan, penjualan tiket bisa meningkat atau bahkan habis. Dan yang ketiga yaitu day-to-day marketing. Perlu adanya day-to-day activity guna terus menumbuhkan awareness di benak publik terkait acara. Caranya bisa dengan memposting hal-hal terkait acara secara rutin di media sosial, blog, dan juga email. Dan yang terakhir yaitu last scale. Pada tahap ini, penyelenggara harus mendapatkan awareness dengan cara berkomunikasi langsung kepada calon audiens melalui email ataupun melalui telepon untuk memberi pengumuman tentang urgensi acara yang akan diselenggarakan. Selanjutnya, 4. Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat public relation adalah komunikasi dan hubungan perusahaan dengan beragam jenis publiknya. Publik ini meliputi usaha-usaha untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan antara organisasi dan masyarakat, termasuk pemilik perusahaan, para pelanggan, pemasok, pemegang saham, karyawan pemerintah, masyarakat umum, dan masyarakat di mana organisasi berkecimpung. Program hubungan masyarakat dapat bersifat formal maupun informal. Poin kritisnya adalah bahwa setiap organisasi, apakah mempunyai program yang terorganisasi secara formal atau tidak, haruslah peduli dengan hubungan masyarakatnya. Hubungan masyarakat merupakan kiat pemasaran yang penting, di mana perusahaan tidak hanya untuk berhubungan secara konstruktif dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi ia juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan masyarakat yang besar. Philip Kotler dikutip Ruslan tahun 2016.
mengatakan marketing public relation dapat bekerja untuk menambah nilai suatu produk lewat kemampuannya untuk menghasilkan pesan yang kredibel bagi konsumen. Pengembangan pemasaran hubungan masyarakat. Pengembangan konsep marketing mengacu kepada customer oriented, relationship, customer, dan marketing. Philip Kotler lah yang pertama kali memunculkan konsep mega marketing. Perpaduan antara kekuatan public relation dan marketing mix. Kemudian, muncullah istilah marketing public relation MPR sebagai pengembangan dari mega marketing yang dipopulerkan oleh Thomas L. Harris. Pengembangan konsep marketing public relation dianggap cukup efektif dan efisien sebagai jalur komunikasi penyebaran pesan. Selain itu, MPR juga memiliki kekuatan untuk membentuk persuasif approach dan mendidik edukasi konsumennya. Ruslan 2016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan masyarakat. Selain itu, sebagaimana disampaikan Philip Kotler dan Kevin Keller, tujuan dari marketing public relation adalah 1. Membangun kesadaran dengan menempatkan cerita di media untuk membawa perhatian kepada produk, jasa, orang, organisasi, atau ide. 2. Membangun kredibilitas melalui pesan dalam konteks editorial. 3. Membantu mendorong antusiasme, wiraniaga, dan penyalur dengan cerita-cerita tentang produk baru sebelum produk tersebut diluncurkan. 4. Menurunkan biaya promosi karena biaya MPR lebih kecil daripada iklan media. Alat pemasaran hubungan masyarakat. Sementara itu, alat-alat marketing public relation menurut Kotler and Keller adalah 1. Publikasi, 2. Acara, 3. Pemberian sponsor. Mengadakan kegiatan layanan masyarakat untuk membangun itikat baik melalui pemberian sumbangan, kontribusi waktu untuk aksi sosial untuk masyarakat. Pidato juga dapat dilakukan untuk mengisi berbagai acara pada berbagai jenis kegiatan, serta membuat media identitas. Tugas utama hubungan masyarakat. Kotler and Keller mengatakan, tugas utama seorang public relation adalah untuk membuat berita tentang perusahaan, produknya, dan orang-orang dalam perusahaan tersebut. Dengan pemberitaan media, justru berita sangat diinginkan karena tokoh, produk, dan pesan dapat tersampaikan lebih kredibel melalui media. Keputusan utamanya, setiap perusahaan perlu membangun strategi pemasaran hubungan masyarakat, terutama pada metode promosinya, agar konsumen kenal dengan produk yang kita pasarkan, karena kalau produknya saja tidak dikenal, konsumen pun ragu untuk mencoba. Selain itu, untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.